Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi kita teman-teman di channel YouTube Elkinan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas sesuatu yang bikin melek mata, bikin mata jadi biru-biru gitu, dan yang pasti bikin kita jadi kepengen healing nih teman-teman, refresh otak untuk keseharian kita yang bikin stres. Jadi kita butuh yang seger-seger ya teman-teman. Oke, kali ini kita mau bahas tentang 4 destinasi wisata Indonesia. Wow, menarik bukan? Oke, untuk yang pertama kita mau bahas destinasi wisata Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah sepetak surga yang terletak di Indonesia bagian timur. Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 4 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia. Mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut, hingga pantai aduhai, semua bisa teman-teman temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo. Oke teman-teman, mari kita masuk ke destinasi wisata yang kedua, yaitu Borobudur. Nah teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan sama destinasi wisata yang satu ini, yaitu Borobudur. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur, Pusaka Kolosal Magelang, Jawa Tengah. Nah teman-teman pasti sudah tidak asing lagi sama yang namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi yang sangat megah dan rupawan ini telah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai kuil Buddha terbesar di dunia. Wajar saja karena Candi Borobudur memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi dengan panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Selain dari skalanya yang besar, candi yang sangat legendaris ini tentunya juga menyimpan beragam fakta unik serta berbagai macam hal menarik yang bisa teman-teman temui saat berkunjung ke sini. Sejarah candi legendaris ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8, tepatnya sekitar tahun 750-an Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Pembangunannya diperkirakan berlangsung sekitar 75 tahun sampai akhirnya rampung pada saat pemerintahan Raja Samaratungga berlangsung. Candi Borobudur terletak di atas bukit hijau yang asri. Sobat bisa menyaksikan bukit-bukit hijau lain di sekitarnya.
Bangunannya sendiri terdiri atas jutaan blok batu yang dibuat ke dalam 3 struktur yang menggambarkan tingkatan alam semesta menurut filsafat Buddha. Bangunan kolosal ini juga dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha. Tak hanya menawarkan keajaiban dunia, di sini teman-teman juga bisa menemukan beraneka ragam objek wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Di sekitar candi terdapat 3 museum yang teman-teman bisa kunjungi untuk menambah wawasan, yaitu Museum Borobudur, Museum Kapal Samudra Raksa, dan Museum Muri. Jika ada di antara teman-teman yang ingin melihat pemandangan luar biasa Candi Borobudur dari kejauhan, maka teman-teman wajib mendatangi Puntuk Setumbu yang berlokasi di bagian barat Candi Borobudur. Di sini teman-teman juga bisa menyaksikan indahnya matahari terbit atau terbenam di masing-masing ufuk. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk destinasi wisata yang ketiga. Apa itu, teman-teman? Yaitu Mandalika. Kalau udah denger namanya nih udah bikin kepengen aja nih mau healing-healing ke sana. Mandalika, surga budaya dan alam tersembunyi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Membentang luas dari Sabang hingga Merauke, mengulas pesona destinasi wisata di Indonesia emang gak akan ada habisnya, bener gak teman-teman? Nah, salah satu kepingan surga tersembunyi di bumi Ibu Pertiwi ini bisa ditemukan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah, dan jadi primadona para pecinta wisata olahraga, apalagi kalau bukan Mandalika. Ternyata nih bukan cuma ikon sirkuit Mandalika kelas dunia yang bakal memanjakan teman-teman saat main ke daerah yang punya kain tenun indah ini, tapi ada juga destinasi wisata alam, kuliner, hingga kekayaan budaya. Ada sebuah legenda atau sejarah cerita rakyat terkenal di Mandalika, yaitu legenda Putri Mandalika yang jadi asal-usul nama daerah tersebut. Dirinya merupakan seorang putri cantik dari tokoh suku Sasak terkemuka dan pesonanya menghipnotis semua lelaki, bahkan hingga luar Lombok. Lalu, suatu ketika Putri Mandalika kewalahan menerima banyak pinangan para pelamar dan memutuskan untuk menenangkan diri dengan bersemedi. Keesokan harinya, Putri Mandalika mengumpulkan seluruh para lelaki yang menyukainya di Bukit Seger. Alih-alih memilih satu lamaran, ternyata putri jelita tersebut justru menghempaskan badannya ke dalam gulungan ombak pantai Seger dan menghilang tanpa ada jejak. Uniknya, setelah sang putri menghilang, pantai Seger kemudian dipenuhi oleh cacing laut berwarna-warni. Masyarakat lokal pun mempercayai cacing laut itu sebagai bentuk lain dari Putri Mandalika.
Dengan legenda Putri Mandalika, hadirlah perayaan upacara Bau Nyale yang selalu diadakan setiap tahunnya dan menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara. Bau Nyale sendiri merupakan ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika yang menghilang setelah terjun dari atas Bukit Seger ke Pantai Seger. Teman-teman juga bisa melihat langsung monumen Putri Mandalika di Pantai Seger loh. Pilihan destinasi wisata di Mandalika nggak perlu diragukan lagi nih. Mandalika punya banyak spot menarik dan instagenik dan bikin momen liburan makin berkesan. Pilihan pantai aduhai bisa teman-teman temukan di Pantai Seger, Pantai Serenting, Pantai Maui, Pantai Kuta Mandalika, dan Pantai Tanjung Aan. Sedangkan buat menjelajahi budaya yang kaya makna, coba kunjungi Desa Sade dan Desa Ende buat melihat proses pembuatan kain tenun songket, tradisi, hingga tarian adat yang super menarik. Buat urusan akomodasi, teman-teman bisa memilih tempat sesuai kebutuhan dan keuangan masing-masing. Mulai dari homestay yang nyaman dan lekat dengan nuansa lokal hingga hotel dan resort mewah kelas internasional. Mandalika punya rekomendasi akomodasi unggulan yang bikin betah. Oke teman-teman, kali ini kita bahas destinasi wisata terakhir, yaitu wisata Danau Toba. Ya, Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia dan ini adalah salah satu kebanggaannya Sumatera, teman-teman. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat sebuah gunung api, Gunung Toba, yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 450 meter. Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan daripada danau. Di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini juga terdapat sebuah pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Tempatnya yang sangat menenangkan. Danau Toba menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai karena udaranya sangat sejuk dan suasananya pun amat tenang. Tentu saja sebab letak Danau Toba berada di 900 meter di atas permukaan laut. Selain panorama danau yang memukau, teman-teman juga akan disuguhkan keindahan pemandangan deretan pegunungan dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Pokoknya cocok jadi tempat untuk melepas penat dan lain-lain. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan teman-teman selama di Danau Toba? Ada banyak sekali aktivitas yang bisa kamu lakukan selama berada di Danau Toba. Teman-teman bisa menyewa sepeda motor untuk mengitari kawasan Pulau Samosir. Jangan lupa untuk mampir ke puncaknya ya, sebab pemandangan yang disuguhkan kian indah saat dilihat dari ketinggian. Sedangkan jika teman-teman mampir ke desa Tuktuk, cara terbaik untuk menikmati pulau ini adalah dengan berjalan kaki dan menyusuri jalan-jalan utama desa yang sejuk dan asri.
Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang 4 destinasi wisata di Indonesia. Nah, menurut teman-teman mana nih yang lebih menarik teman-teman untuk pergi healing ke sana nih teman-teman? Kalau aku sih kayaknya semuanya bikin mata melek dan tertarik untuk ke sana ya teman-teman. Pokoknya menarik semuanya. Ini semua adalah kekayaan Indonesia. Oke teman-teman, kali ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di next video. Bye.